Selamat datang kembali di video Nerd in the Wood. Kali ini gue mau bahas salah satu hewan, bukan hewan kriptid, tapi hewan prasejarah yang ternyata pernah terlihat di abad ke-10 dan dicatat oleh seorang pengelana muslim. Pengelana muslim ini bernama Ahmad Ibnu Fadlan, dan dia adalah seorang utusan dari kekhalifahan Abbasiyah. Ibnu Fadlan memulai perjalanan panjangnya dari Baghdad menuju Volga, Bulgaria pada tahun 921 Masehi. Setelah melintasi gurun dan dataran stepa di Asia Tengah, ia tiba di wilayah dingin yang dipenuhi oleh salju. Di tengah perjalanannya, Ibnu Fadlan mencatat pengamatan terhadap makhluk besar berbulu tebal dengan satu tanduk panjang di dahinya. Makhluk ini berkeliaran di padang rumput bersalju dan menurut penduduk setempat, hewan tersebut merupakan hewan yang sangat jarang terlihat. Dari deskripsi yang dicatatkan oleh Ibnu Fadlan terkait ciri-ciri dari makhluk ini, banyak orang yang berspekulasi kalau yang dilihat oleh Ibnu Fadlan adalah Elasmotherium yang masih hidup sampai dengan abad ke-10 di zaman itu. Jadi hewan yang punya julukan Unicorn Serbia ini ada kemungkinan masih hidup di eranya si Ibnu Fadlan itu. Menurut penduduk setempat, hewan yang dilihat oleh Ibnu Fadlan itu sangat jarang jumlahnya atau sangat sedikit. Dan Ibnu Fadlan juga bercerita kalau masyarakat di sana sering melakukan perburuan terhadap hewan ini. Karena bulu dari hewan ini digunakan oleh masyarakat sekitar untuk menghadapi cuaca dingin yang ekstrim yang ada di sana gitu. Cara mereka melakukan perburuan dari hewan ini adalah mereka menunggangi kuda untuk memancing keingintahuan dari makhluk ini. Dan ketika mereka mendekat, para pemburu itu memanjat pohon yang tinggi. Ketika hewan ini sampai di tempat mereka bersembunyi, para pemburu ini lalu menembakkan anak panah beracun ke hewan tersebut sampai hewan tersebut mati keracunan. Dan ya bukan cuma bulunya aja yang diambil, tapi juga tanduknya, kata Ibnu Fadlan. Catatan Ibnu Fadlan dianggap penting karena memberikan wawasan tentang kemungkinan keberadaan sisa populasi Elasmotherium di abad ke-10. Meskipun tidak ada bukti ilmiah atau catatan yang dapat diverifikasi tentang penampakan Elasmotherium setelah kepunahannya sekitar 29.000 tahun yang lalu, namun ada beberapa spekulasi dan teori yang menghubungkan hewan ini dengan legenda atau cerita rakyat yang muncul dari abad ke-1 hingga abad ke-10 Masehi. Dalam beberapa catatan kuno banyak yang menuliskan kalau ada hewan dengan satu tanduk di dahinya gitu ya. Dan mereka sebut sebagai unicorn. Misalnya dalam teks-teks Persia kuno dan tulisan-tulisan di Cina kuno. Ada referensi tentang hewan misterius yang menyerupai unicorn. Meskipun tidak ada bukti langsung yang menghubungkan deskripsi ini dengan Elasmotherium, kemiripan fisik antara hewan ini dan unicorn yang dicatatkan dalam catatan sejarah telah memicu spekulasi bahwa Elasmotherium hidup sampai dengan abad ke-10. Selain dari Ibnu Fadlan, ternyata ada salah satu naturalis dari Romawi di abad pertama yang bernama Pliny the Elder. Pliny the Elder menulis tentang hewan yang disebut dengan Monoceros dalam bukunya Naturalis Historia. Monoceros digambarkan sebagai hewan dengan tubuh seperti kuda, kepala seperti rusa, kaki seperti gajah, dan tanduk besar di dahinya. Deskripsi ini memiliki kemiripan dengan Elasmotherium, meskipun Pliny the Elder mungkin menggabungkan berbagai cerita dan legenda yang beredar pada zamannya. Selanjutnya di abad ke-16 ada seorang penjelajah Rusia bernama Sigismund von Haberstein yang menuliskan tentang hewan besar bertanduk yang hidup di wilayah Siberia. Beberapa orang mengaitkan deskripsi ini dengan Elasmotherium, meskipun tidak ada bukti fosil yang mendukung keberadaan hewan ini pada periode tersebut. Selain catatan dari 3 orang dalam sejarah, seperti Ahmad Ibnu Fadlan, Pliny the Elder, dan seorang dari Rusia tadi, ternyata cerita tentang hewan besar yang memiliki satu tanduk ini sudah menjadi cerita rakyat di area Asia Tengah dan juga Balkan. Beberapa peneliti berpendapat bahwa cerita ini mungkin terinspirasi oleh penemuan fosil Elasmotherium oleh masyarakat setempat. Misalnya dalam tradisi suku-suku di Siberia,
ada legenda tentang hewan besar yang disebut dengan indrik, yang digambarkan sebagai hewan yang berukuran besar dan sangat kuat dengan satu tanduk di dahinya. Oke, tadi itu cerita dari penampakan-penampakan Elasmotherium atau hewan yang diduga Elasmotherium gitu ya. Baik dari 3 orang yang tercatat dalam sejarah atau dari kisah-kisah dari para penduduk lokal. Dan sekarang kita ngebahas Elasmotherium ini secara ilmiah lah ya. Apa aja sih ciri fisiknya, kapan dia punah, dan apa hubungannya dengan badak di era modern sekarang. Elasmotherium adalah hewan yang berukuran besar dengan panjang tubuh mencapai 4,5 hingga 6 meter. Tinggi dari hewan ini memiliki tinggi sekitar 2 meter dan beratnya diperkirakan antara 4 hingga 5 ton. Ciri paling mencolok dari Elasmotherium adalah tanduk besar di dahinya yang dapat tumbuh hingga lebih dari 2 meter. Tanduk ini terbuat dari keratin, bahan yang sama dengan kuku dan rambut manusia. Selain tanduknya, Elasmotherium memiliki tubuh yang kuat dan kaki yang panjang, memungkinkannya bergerak dengan cepat meskipun berukuran sangat besar. Kulit dari hewan ini dikatakan memiliki ketebalan yang sangat tebal dan kemungkinan ditutupi oleh bulu yang tebal juga, terutama di daerah dingin seperti Siberia. Elasmotherium dikatakan memiliki gigi yang rata, menunjukkan adaptasi untuk mengujah vegetasi yang keras dan berserat di daerah beku. Dari penemuan fosilnya, Elasmotherium ini dikatakan kalau hidup di habitat dingin di Eurasia, terutama di daerah stepa dan padang rumput yang luas. Fosil-fosilnya ditemukan di berbagai lokasi, termasuk Rusia, Kazakhstan, Mongolia, dan Cina. Lingkungan tempat Elasmotherium hidup didominasi oleh iklim dingin dan kering, dengan vegetasi berupa rerumputan dan semak-semak rendah. Hewan ini diduga hidup dalam kelompok kecil atau soliter, mirip dengan badak era modern. Mereka adalah herbivora yang memakan rumput dan tanaman rendah lainnya. Elasmotherium punah pada akhir zaman Pleistocene, sekitar 29.000 tahun yang lalu. Penyebab kepunahannya masih diperdebatkan. Beberapa faktor yang mungkin menjadi kontribusi termasuk perubahan iklim yang drastis, persaingan dengan spesies herbivora lain, dan perburuan oleh manusia purba, menjadikan spesies ini punah dalam waktu yang sangat lama. Fosil Elasmotherium pertama kali ditemukan pada awal abad ke-19 di Rusia. Sejak saat itu, banyak fosil lainnya yang ditemukan di berbagai wilayah Eurasia yang memberikan wawasan tentang kehidupan dan evolusi hewan ini. Fosil-fosil ini membantu para ilmuwan memahami adaptasi hewan purba terhadap lingkungan mereka dan interaksi mereka dengan spesies lain. Elasmotherium juga menjadi subjek penting dalam studi evolusi badak. Meskipun memiliki ciri-ciri yang mirip dengan badak modern, Elasmotherium menunjukkan adaptasi yang unik seperti tanduk besar dan tubuh yang lebih ramping yang membedakannya dari kerabat modernnya. Meskipun tidak ada bukti ilmiah tentang keberadaan Elasmotherium setelah punah 29.000 tahun yang lalu, ada kemungkinan bahwa fosil hewan ini telah mempengaruhi legenda dan cerita rakyat di berbagai budaya, terutama dalam konteks mitos unicorn. Catatan-catatan kuno dari Pliny the Elder, cerita rakyat di Rusia, dan legenda unicorn di Eropa mungkin terinspirasi dari penemuan fosil Elasmotherium atau ingatan kolektif tentang hewan ini. Dan ya, ini masih jadi bahan spekulatif yang sangat liar berkembang di masyarakat, apalagi yang suka dengan hewan-hewan prasejarah di zaman es itu ya. Dan ya, seperti itulah. Mungkin cerita-cerita kayak gini sangat kita butuhkan, karena menemukan harapan kalau ada hewan-hewan yang masih menunggu untuk kita temukan dan kita identifikasi sebagai hewan modern. Semoga kedepannya kalian yang bisa menemukan hewan-hewan aneh seperti ini. Sampai jumpa lagi di video Nerd in the Woods selanjutnya. Semoga kalian terhibur dengan video-video dari hewan-hewan kriptid yang ada di channel ini, atau hewan prasejarah yang gue ceritain tadi, Elasmotherium. Ya, semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, dan bye-bye.